Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Hamdani Elkom. Kami atas nama Ahmad Karis, nomor induk mahasiswa 2019 atau Angkatan Teknologi Informasi 2019. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang manajemen informasi dalam bab ad hoc networking. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ad hoc networking atau jaringan ad hoc networking. Kita lanjut langsung saja, kita akan menuju penjelasan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian ad hoc networking. Sebelum kita ke lebih mendalam, kita harus mengerti secara Latin apa sih ad hoc. Jadi ad hoc memiliki arti bertujuan. Frase ini sering digunakan untuk menggambarkan solusi yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Gambaran singkatnya atau pengertian singkatnya, jadi ad hoc networknya atau jaringan ad hoc ini adalah suatu pengiriman atau berbagi file dengan laptop satu dengan laptop yang lain atau komputer lain dengan komputer lain tanpa harus menggunakan kabel. Itu kalau dua. Jadi ini adalah solusi ketika kita berbagi file atau mengirim file. Jikalau kita tidak mempunyai flash disk, bisa menggunakan ad hoc networking ini. Contohnya yaitu saat Anda ingin berbagi file ke laptop teman Anda, maka Anda bisa menggunakan jaringan ad hoc wireless. Jadi wireless tanpa kabel. Jika Anda perlu berbagi file dengan lebih dari satu perangkat, Anda dapat mengatur. Jadi sebelum kita menghubungkan dengan laptop satu dengan satu yang lain, kita berbagi semisal berapa laptop, maka berbeda lagi dengan jaringannya. Ad hoc itu ada banyak, nanti kita akan jelaskan yang pada bab selanjutnya. Yang Anda dapat mengatur jaringan ad hoc multi hop tanpa router yang dapat mentransfer data melalui beberapa node. Node apa yang dimaksud node? Node adalah sistem atau perangkat apapun yang dapat berhubung dengan jaringan serta dapat menjalankan fungsi tertentu seperti membuat, menerima, atau mengirim informasi melalui saluran komunikasi. Jadi itu tadi. Jadi kalau yang dinamakan node itu adalah sistemnya, sistem dari jaringan untuk mengirim ad hoc wireless tadi atau ad hoc networking. Pada dasarnya jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara. Jadi tidak bisa digunakan untuk setiap hari. Bisa kalau kita mengatur setiap harinya. Jadi jaringan ini sementara dibuat untuk tujuan tertentu, yaitu seperti mentransfer data dari satu komputer dengan komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN, wireless local area network, yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Jadi itu tadi. Jadi harus diingat, node adalah sistemnya. Sistem yang menerima dan mentransfer itu dinamakan node. Selanjutnya yaitu karakteristik ad hoc networking. Yang pertama yaitu router free, multiple wireless link, dynamic topology, limited recursion, dan high speed. Jadi apa yang dimaksud karakteristik? Yaitu ciri-ciri dari ad hoc networking ya. Jadi yang dinamakan karakteristik adalah ciri khas dari ad hoc networking itu apa? Yang pertama yaitu router free, multiple wireless link, dynamic topology, limited recursion, high speed. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang router free. Apakah yang dinamakan router free tersebut?
kita next. Jadi router V berbagi file antara komputer komputer satu dengan yang lain tanpa menggunakan router. Jadi tidak menggunakan router merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ad hoc, karena kita tidak usah ribet-ribet mencari router, mencari kabel LAN, mencari alat-alat yang lain. Kita cukup dengan menggunakan jaringan ad hoc. Kita tidak usah menggunakan router, karena itu menjalankan jaringan ad hoc bisa lebih terjangkau daripada jaringan tradisional. Anda tidak perlu biaya tambahan router, namun jika Anda hanya memiliki satu komputer, tidak memungkinkan untuk menggunakan jaringan ad hoc. Jadi memang ad hoc ini sangat simpel sekali, jaringannya sangat simpel sekali, tanpa kabel dan tanpa router jika satu dengan satu yang lain. Selanjutnya yaitu yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu multiple wireless link. Apakah multiple wireless link itu? Kita lanjut. Jadi multiple wireless link adalah artinya setiap node yang kita jelaskan tadi, yaitu tentang sistem dalam ad hoc memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini bisa menggunakan cepat dibuat dalam situasi apapun, meski dalam keadaan darurat sekalipun. Jadi meskipun mobilitas atau mobilitas yang banyak, kita memungkinkan untuk membuat beberapa interface. Interface dapat terhubung dengan beberapa sistem. Jadi node 1 bisa berhubungan dengan interface yang lain. Jadi interface 1, beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node yang lain. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu dynamic topologi. Apakah yang dinamakan dynamic topologi? Dynamic topologi adalah node pada ad hoc juga bersifat mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalamnya bisa berubah dengan acak. Jika terjadi kesalahan dalam jaringan, masalah lebih kompleks akan terjadi pada routing protokol. Apakah yang dinamakan mobile? Mobile itu artinya bahasanya sinyalnya. Jadi terkadang kalau tidak terkonekkan dengan laptop yang satunya, maka tidak akan terkonekkan atau terjadi kesalahan, dan masalah tersebut lebih ke kompleks akan terjadi pada routing protokol. Jadi itu tadi bersifat mobile. Jadi ada kan tanpa kabel, jadinya ada sinyalnya yang menghubungkan antara laptop satu dengan laptop yang satunya. Selanjutnya yaitu limited recursion. Ini adalah salah satu jenis jaringan wireless karena ia memiliki limit pada kapasitas memori dan daya. Limited itu artinya kan jarang. Jadi ad hoc ini mempunyai kapasitas memori dan daya. Maksudnya di dalam nodenya itu mempunyai kapasitas memori dan daya. Selanjutnya yang kelima adalah high speed. Apakah yang dinamakan high speed itu atau karakteristik high speed adalah menggunakan jaringan ad hoc tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jadi high speed itu adalah kecepatan tinggi dalam pengiriman data tanpa menggunakan kabel, tanpa menggunakan apapun. Itu menggunakan ad hoc itu sangat recommended atau solusi tepat dalam pengiriman data melalui laptop dengan laptop yang satunya. Selanjutnya kita next, yaitu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ad hoc networking atau jaringan ad hoc. Yang pertama yaitu mobile
ad hoc network atau disingkat dengan MANET. Sesuai dengan namanya, jaringan MANET merupakan jaringan ad hoc yang perangkat lunak, perangkat seluler atau bersifat mobile. MANET bisa bergerak dengan bebas pada jaringan tidak terkait. Jadi jaringan ad hoc ini bisa bergerak di mana-mana. Maksudnya bisa terhubung dengan laptop manapun. Intinya bisa terkoneksi dengan laptop yang berhubung dengan jaringan ad hoc. Yang selanjutnya yaitu Vehicular Ad Hoc Network atau VANET, digunakan untuk komunikasi antar kendaraan. VANET, kendaraan jaringan cerdas ad hoc, merupakan jaringan untuk menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi untuk berkomunikasi antar kendaraan dengan sopan dan pintar, khususnya ketika sedang terjadi kecelakaan. Ini merupakan generasi teknologi informasi yang sekarang, yaitu kecerdasan buatan. Dan ad hoc ini termasuk jaringan yang masuk dalam kecerdasan buatan. Jadi ad hoc ini bisa digunakan dengan ketika ada mobil, dengan mobil yang satunya itu bisa dinamakan ad hoc networking, sehingga ketika sedang ada kecelakaan atau di depannya ada mobil yang berhenti secara mendadak, itu otomatis akan berhenti sendiri karena sudah ada jaringan ad hoc ini. Nah, selanjutnya yaitu smartphone ad hoc network. Jaringan ad hoc nirkabel dibuat pada smartphone dengan manfaat teknologi yang ada pada seperti WiFi dan Bluetooth. Lah, kalau di HP itu biasanya menggunakan WiFi atau menggunakan Bluetooth. Kalau Bluetooth ini sudah kita lama mengenal Bluetooth, jadi kita pengiriman transfer data tanpa menggunakan kabel, kita menggunakan Bluetooth bisa langsung mengirim. Span ini tidak memiliki ketergantungan dengan jaringan operator atau infrastruktur jaringan tradisional. Jadi tidak tergantung dengan jaringan maksudnya jaringan internet atau apa, karena Bluetooth ini sangat mudah sekali, tinggal menghidupkan Bluetooth langsung kirim, langsung bisa. Selanjutnya yaitu jaringan mesh nirkabel. Jaringan mesh adalah ad hoc yang dimana berbagai node saling berkomunikasi secara langsung menyampaikan informasi ke seluruh jaringan. Jadi yang kita sampaikan tadi, node adalah sistem yang saling berkomunikasi. Jadi sistem satunya, kalau laptop satunya dengan satunya itu selalu berinformasi ke seluruh jaringan satu dengan satunya. Selanjutnya yaitu tactical MANET atau jaringan militer. Jaringan ini digunakan untuk unit militer untuk komunikasi dan meningkatkan keamanan dalam militer. Pemanfaatan terkasih jaringan sebelumnya digunakan untuk penekanan keamanan. Jadi ini seperti HT itu menggunakan ad hoc ini, technical meeting ini, technical MANET, karena di situ tanpa menggunakan kabel, tanpa menggunakan pulsa atau jaringan internet, itu bisa terhubung karena sudah ada sinyal atau koneksi antara HP dengan HT atau HT yang digunakan dalam militer tersebut. Yang selanjutnya yaitu jaringan sensor nirkabel. Sensor nirkabel yang mengumpulkan segala sesuatu mulai dari pembacaan suhu dan tekanan hingga tingkatan kebisingan dan kelembapan. Selain itu, ia juga membentuk jaringan untuk mengirimkan informasi basis rumah tanpa harus berhubung dengan langsung ke sana. Jadi ini menggunakan sensor. Jadi sensornya itu terhubung dengan ad hoc, dan dari ad hoc itu langsung dikirimkan ke rumah-rumah dalam sistem node tersebut, node yang ada sistemnya. Selanjutnya yaitu jaringan ad hoc penyelamatan bencana. Jaringan ad hoc ini penting ketika terjadi bencana dan perangkat keras komunikasi yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Jika
ada perangkat keras yang tidak berfungsi dengan baik, ya kak, sama dengan militer tadi, kita bisa menggunakan htdoc atau adhoc ini, karena tidak menggunakan jaringan, maksudnya tidak memerlukan jaringan internet atau yang lainnya, jika cukup dengan menghubungkan komunikasi dengan sinyalnya saja. Yang selanjutnya yaitu kelebihan adhoc. Jadi setiap jaringan atau setiap jaringan itu mesti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada kali ini yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan adhoc networking adalah yang pertama yaitu kapasitas bandwidth jelas lebih besar karena koneksi setiap WiFi klien hanya mengarah pada akses point saja. Yang kedua yaitu jangkauan perangkat akses point biasanya sudah dibuat cukup besar. Ditambah lagi kita memperbesar sendiri daya jangkauan dari akses point. Yang C, keamanan tidak diragukan lagi karena akses point sudah dilengkapi dengan sistem autentikasi WPA dan WPA2. Selanjutnya kekurangan adhoc networking. Masalah yang sering ditimbulkan dalam koneksi adhoc adalah kapasitas bandwidth yang sangat terbatas, sehingga hal ini sangat memungkinkan lambat proses transfer data. Hanya bandwidth. Yang kedua yaitu tidak hanya bandwidth, jangkauan sinyal yang dipancarkan oleh perangkat WiFi adapter pada komputer klien pun tidak bisa terlalu jauh. Jadi antara klien satunya dengan klien satunya itu tidak bisa berjauhan karena ini hanya menggunakan jaringan yang dekat gitu. Untuk keamanan juga koneksi adhoc ini masih sangat kurang, yaitu masih sebatas web atau WEP, sangat berbeda bila dibandingkan dengan access point yang sudah support WPA dan WPA2. Mungkin itu penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi